Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya tentang selayang pandang berkaitan dengan fintech, dimana tadi kan sudah saya berikan ya semacam PowerPoint ya berkaitan dengan materi hari ini tentang bagaimana fintech itu secara sederhana. Jadi saya harap teman-teman bisa mengecek ya, membacanya, dan ya mungkin jika ada yang ingin didiskusikan juga boleh berkaitan dengan materi tersebut ya. Jadi pertama tentu yang penting, kenapa ya fintech ini hadir ya, karena memang fintech ini merupakan sebuah tren ya, atau suatu keharusan yang memang terjadi di saat ini, disebabkan memang kondisi masyarakat kita yang memang sudah cukup bahasanya cukup akrab ya dengan teknologi, dan boleh dikatakan hari-harinya memang tidak bisa lepas dari teknologi ya, karena memang perkembangan zaman yang terjadi begitu cepat. Jika saya ingat ya, jika di tahun 90-an atau di 2000-an saat saya masih kecil ya, itu mungkin kita nggak bisa membayangkan bahwa apa yang terjadi saat ini itu benar-benar sudah terjadi dalam kurun waktu yang nggak sampai cuma 10-20 tahun ya. Kita nggak bisa bayangkan bahwa sekarang sudah ada layar sentuh, bahkan kita bisa video call, dan ya yang paling anyar tentu kita bisa bertransaksi secara tanpa tatap muka, tetapi transaksinya tetap terjadi gitu. Jadi memang fintech itu adalah inovasi yang memang harus terjadi mengikuti perkembangan zaman, dan memang memberikan pengaruh yang banyak ya ke dalam masyarakat gitu. Nah, itu tentu sangat berkaitan dengan teori yang dicetuskan oleh Joseph Schumpeter di tahun 1934, bahwa dari teorinya berkaitan dengan creative destruction, dia menyatakan bahwa nilai-nilai dari kewirausahaan itu akan memunculkan pasar baru dengan metode yang inovatif ya. Jadi karena sekarang itu teknologi semakin maju, kebutuhan itu semakin banyak, maka orang-orang tentu berinovasi ya, bagaimana caranya misalkan tetap bisa bertransaksi tanpa harus bertatap muka, bisa istilahnya menjadi pasar baru tanpa harus ada pasar seperti pasar tradisional. Maka timbullah fintech, e-commerce dengan pola-pola teknologi. Atau misalkan pada saat sekarang ini dengan contoh yang lebih biasa, banyak orang-orang membuat minuman ya, yang padahal bahan pokoknya cuma hanya kopi, tapi dengan variasi yang banyak menyebabkan mereka bisa laku dijual. Jadi banyak ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya, warung kopi dengan identitas utamanya hanya kopi, tapi dengan varian yang banyak, inovasi-inovasi yang lain, rasa-rasa yang berbeda menyebabkan mereka disukai oleh pasar gitu. Nah, hal tersebut tentu membuat perkembangan bisnis yang pola startup dan menggunakan metode fintech itu semakin maju, dan ya bisa dikatakan bahwa di masa depan fintech ini merupakan barangkali ya adalah sesuatu yang bahkan lebih unggul dibandingkan dengan metode-metode konvensional yang ada saat ini gitu. Nah, tujuan dari adanya fintech itu sendiri adalah untuk memudahkan masyarakat ya, tentu dengan transaksi online, kemudian juga mewujudkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Dulu mungkin kita beranggapan bahwa bank itu hanya untuk kalangan menengah ke atas. Sekarang nggak semua orang bisa menjamah keuangan ya dengan adanya salah satunya adanya fintech ini. Akan tapi tentu juga perlu diperhatikan bahwa fintech yang kita gunakan juga harus yang berlabel OJK, jangan sampai sembarangan ya, karena banyak juga yang telah terjadi saat ini orang-orang yang menggunakan fintech sebagai solusi untuk kehidupan mereka, tetapi mereka bukannya berhasil, tapi sebaliknya terjerat pada hal yang semakin mempersulit mereka. Karena sekarang kan fintech ilegal juga marak ya, dengan promosi melalui via WA, via SMS, dan kadang karena kita mungkin memang butuh uang karena pengen cara ringkas, akhirnya mengikutinya padahal dengan bunga yang sangat luar biasa, menyebabkan kita susah sendiri gitu. Nah, kemudian juga fintech ini juga bertujuan untuk menarik konsumen. Teman-teman mungkin tahu bahwa kita di tahun 2045 itu akan mempunyai kelebihan khusus, bahwa kita akan punya bonus demografi karena memang banyak anak muda dan generasi muda di Indonesia. Maka memang fintech ini bertujuan untuk menarik orang-orang yang berada pada posisi ini. Karena kenapa? Memang generasi kita itu sangat identik ya dengan teknologi, dengan HP dan internet dan segalanya. Maka ceruk pasarnya itu
sangat besar di angkatan pemuda ini. Maka dibutuhkan bagaimana cara agar bisa menarik dan juga mempermudah orang-orang untuk bisa memakai fintech ini. Karena boleh dikatakan metode dengan menggunakan fintech ya, atau mungkin bentuk-bentuk lain dari layanan teknologi mobile banking itu lebih user friendly ya, atau istilahnya lebih gampang digunakan daripada misalkan kita harus ke tempat, ke bank ya, langsung menghabiskan waktu, bahkan kadang untuk menunggu customer service-nya cukup lama. Jadi boleh dibilang layanan yang diberikan oleh fintech secara teknologi ini sangat membantu bagi masyarakat gitu. Nah, kalau kita runut dari sejarah sederhananya, pada dasarnya memang pertama kali ya fintech ini itu dalam model keuangan itu dilaksanakan di Inggris ya, yang dikenal sebagai ZOPA, yang mana mereka menjalankan jasa peminjaman uang. Jadi jika biasanya peminjaman uang itu seperti biasa ya, konteksnya bank dan lain-lain, mereka menjadi pionir dalam peminjaman uang secara teknologi. Kemudian juga berkembang ya pada tahun 2008 dengan Bitcoin ya, yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto. Ya, Bitcoin ini tentu kayak bahasanya timbul tenggelam ya bagi sebagian orang, karena mungkin ada masih yang mempercayai bahkan Bitcoin ini kan dianggap bukan mata uang satu negara yang pasti, tapi kenyataannya dia tetap digunakan. Bahkan ada orang-orang yang memang berhasil mempermainkan ini sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang cukup luar biasa ya, mungkin seperti Elon Musk ya, Satoshi Nakamoto sendiri dan lain-lain. Nah, jadi kalau secara konsep sih memang fintech ini menggunakan prinsip P2P ya, peer-to-peer lending, yang istilahnya dikembangkan oleh Napster di tahun 1999 untuk berbagi musik ya, atau music sharing. Nah, balik lagi dari definisi fintech itu sendiri, kan kita tahu ya bahwa fintech itu berasal dari dua kata, dari finansial dan teknologi. Jadi bisa dikatakan ya bahwa fintech emang nggak bisa terlepas dari unsur finansial atau keuangan dan teknologi. Jadi ada fintech ini merupakan gabungan dari inovasi keuangan ya, yang dikembangkan dengan menggunakan sentuhan teknologi modern ya. Nah, jadi memang menjadi suatu hal yang pasti ya, bahwa memang tidak ada lagi hambatan ya bagi setiap orang untuk bertransaksi. Dengan semakin luasnya dunia, semakin berkembangnya segala sesuatu, maka fintech adalah jawaban dari itu. Nah, jika mungkin kita rujuk kepada sejarah-sejarah lama ya, bahwa dari dulu kan yang terjadi itu barter dulu ya, barter kemudian berkembang kepada hal-hal lain sehingga terjadi transaksi jual beli tatap muka, bisa juga transaksi secara misalkan pon, kalau yang dulu mungkin secara telepon nanti dikirim. Tapi sekarang memang benar-benar bahasanya kita bisa melihat barang secara real time ya, tanpa harus datang. Kemudian juga dengan transaksi yang ya lebih aman dan juga terkadang jauh lebih murah ya, karena kalau misalkan kita lihat konteksnya dengan e-commerce ya, barang-barang yang mungkin kita beli di Padang, kalau kita beli di beberapa lapak seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia dan beberapa e-commerce lainnya itu jauh lebih murah ya. Apalagi mereka tentu bersaing ya, karena punya pasar yang sama. Mereka bersaing dari segi promo atau dari segi lain-lainnya gitu ya. Bisa dilihat jor-jorannya, seperti misalkan mereka tahu mungkin ya, orang Indonesia itu gandrung dengan K-drama Korea. Bahkan sekarang setiap e-commerce itu mengundang artis-artis Korea ya, apa namanya, yang terkenal BTS, kemudian ada Lee Min Ho dan lain-lain. Jadi saking sangat berkembangnya e-commerce di Indonesia, dan valuasi pasarnya jauh lebih besar ya, dibandingkan dengan pasar konvensional atau tradisional yang ada, sehingga menyebabkan ya mereka berkembang ya, fintech itu berkembang, dan memang sudah tidak menjadi penghalang lagi ya adanya konteks pertemuan atau konteks-konteks yang konvensional yang dulu menjadi penghambat dalam perkembangan pasar. Nah, kemudian ya mungkin ini agak ngaduk-ngaduk aja ya materinya, karena emang saya ngikutin dari slide yang saya bikin. Kalau tadi kan definisi sederhana ya tentang finansial teknologi itu gabungan dari dua kata. Ada juga terminologi lain yang diberikan oleh beberapa
instansi. Jadi kalau misalkan dari Bank Indonesia menyatakan bahwa fintech itu merupakan gabungan dari jasa keuangan dengan teknologi yang pada akhirnya merubah model bisnis dari konvensional dan moderat. Ya seperti yang tadi sudah jelaskan juga, dan mungkin juga teman-teman rasakan dan pahami bahwa adanya teknologi membuat sesuatu yang dulu harus secara konvensional tatap muka, secara saklek, sekarang berubah ya. Karena dengan perantara teknologi sesuatu bisa lebih cepat, lebih mudah, dan tidak harus bersifat tatap muka. Kemudian ada definisi lain menurut NDRC, National Digital Research Center, bahwa fintech itu merujuk pada inovasi dalam bidang jasa finansial yang diberi sentuhan teknologi modern, atau lebih dikenal sebagai innovation in financial service. Jadi inovasi dalam bidang keuangan, di mana inovasi itu adalah dengan memasukkan unsur teknologi dalam prakteknya. Kemudian Wilson juga menyatakan bahwa fintech itu adalah perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mendapatkan pendapatan melalui layanan keuangan bagi pelanggan. Jadi konteksnya adalah bagaimana sebuah perusahaan bisa menggunakan teknologi dalam jasa keuangan untuk bisa mendapatkan pendapatan yang mana itu diberikan melalui jasa layanan kepada pelanggan. Kemudian menurut Financial Stability Board atau Dewan Stabilitas Keuangan, bahwa fintech itu adalah teknologi yang memungkinkan inovasi dalam jasa keuangan. Nah, jadi boleh bilang hampir-hampir mirip ya, bahwa memang intinya jasa keuangan yang diberikan inovasi, yang mana inovasi itu adalah dalam bentuk teknologi. Bagaimana penerapannya dan bagaimana bentuknya itu ditentukan sendiri kepada pengelola yang ada. Kemudian menurut McKinsey, fintech itu adalah jasa keuangan yang didukung oleh infrastruktur digital, yang mana itu ada telepon seluler, bisa laptop, internet, yang digunakan lewat point of sales atau POS device yang menghubungkan individu dan bisnis ke infrastruktur pembayaran digital, sehingga memungkinkan transaksi yang tak terbatas antar semua pihak. Jadi memang teknologinya itu membutuhkan internet yang menghubungkan berbagai orang dengan aksesnya tentu bisa menggunakan laptop, telepon seluler, dan lain-lain ya, bahasanya perangkat elektronik lah yang bisa terhubung di internet, yang memungkinkan transaksinya tanpa batas ya, bisa dari berbagai belahan dunia, dari orang berbagai negara, jadi menembus batas ras, agama, suku, dan lain-lain. Kemudian menurut McKinsey bahwa fintech itu adalah perusahaan yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi yang modern inovatif. Lagi-lagi hampir mirip ya. Jadi memang menggabungkan keuangan dan teknologi. Nah, jadi dari semua definisi itu kita bisa mengambil bahwa pada dasarnya fintech itu punya 3 hal. Pertama, dia memang berkaitan dengan semua tipe jasa keuangan, termasuk pembayaran, tabungan, kredit, asuransi, dan lain-lain. Kedua, semua tipe pengguna, apakah itu individu, pelaku usaha, pemerintah, dan lain-lain. Kemudian semua penyedia jasa keuangan, apakah bank, pembayaran, institusi, dan lain-lain. Jadi memang fintech ini sangat luas. Semua orang pasti menggunakan fintech, apalagi zaman sekarang. Walaupun mungkin misalnya ibu-ibu kita nggak pakai fintech, tapi kadang nitip belinya ke kita juga. Walaupun mereka nggak pakai, tapi bayar misalkan tokennya, beli listriknya, dan lain-lain juga pakai fintech. Jadi boleh dinyatakan kedepannya fintech akan sangat menguasai perkembangan perekonomian dunia. Nah, kemudian fintech itu bahasanya memang berfokus kepada teknologi dan intinya memberikan efisiensi ya, karena memang kan setiap usaha itu harus efektif dan efisien, dan fintech pada kenyataannya mampu seperti itu. Misalkan kalau kita kaitkan dengan tadi ya, konsep pasar yang dulu ada, sekarang itu kan dengan adanya fintech kita nggak perlu wujud ya, bahwasanya kita nggak perlu punya gudang, harus punya menyewa tempat yang menjadi tempat transaksi, tapi kita cukup menjadi penyedia. Jadi misalkan kita menyediakan pasar untuk bertemunya pembeli dan penjual, misalkan dengan pola Bukalapak, Tokopedia ya, tanpa harus kita menyediakan barangnya, kita hanya sebagai penyedia perantara pertemuannya, menyebabkan transaksi terjadi, sehingga itu sangat membantu sekali ya bagi efisiensi dan efektivitas dalam pola transaksi ekonomi gitu. Nah, skemanya itu fintech tentu menyebabkan implikasinya terjadinya perubahan model bisnis, yang mana layanan yang dulu sifatnya konvensional berubah menjadi berbasis teknologi. Nah, bahasanya tidak ada lagi barrier to entry ya, jadi nggak ada lagi penghalang untuk bisa masuk ke pasar. Setiap orang bisa mengakses setiap keuangan, nggak ada lagi yang eksklusif, semuanya udah inklusif, dan semakin banyak orang bisa aktif dalam perekonomian. Jadi boleh dikatakan seperti itu ya.
kurang lebih sederhana tentang fintechnya. Kemudian perkembangan fintech ini sehingga dari 2020 aja ya, 2019 lah bisa kita lihat ya, jika awalnya fintech itu hanya 7%, sekarang udah 80% orang sudah menggunakan fintech ya. Tentu dengan berbagai fitur, apakah crowdfunding, peer-to-peer lending, yang tentu yang paling besar saya rasa memang yang berkaitan dengan marketplace ya, jual beli ya. Nah, bayangkan 80% ya. Jadi bisa dikatakan memang pasarnya sangat luar biasa ya. Karena memang masyarakat butuh belanja dan masyarakat sekarang sangat efektif ya dan dekat dengan internet dan HP, sehingga itu suatu hal yang sangat pasti akan dilakukan. Nah, kemudian juga selain karena itu memang pemerintah dan penyedia jasa keuangan pun sudah mengarah ke sana ya, karena mereka mengikuti teknologi dan mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan hal itu sangat urung terjadi. Jadi biasa ya, karena memang itu harus terjadi gitu. Jadi sebagai penutup ya untuk gambaran materi hari ini, jadi fintech itu memang gabungan dari finansial dan teknologi. Jadi intinya layanan jasa keuangan yang diberikan inovasi teknologi yang tentunya bertujuan untuk bagaimana bisa memberikan pendapatan kepada perusahaan dan memberikan kemudahan dan keefisienan bagi masyarakat. Fintech itu sendiri sangat luas cakupannya ya, penggunanya banyak, bukan hanya individu, pemerintah dan lain-lain, penggunanya juga dan penyedianya juga ya. Jadi sangat luas ya penyedianya, bukan hanya bank, jasa-jasa lain juga ada dan kebutuhannya juga banyak. Dan juga fintech ini pada dasarnya memang dipastikan akan terus berkembang ya, dan akan terus berjalan karena teknologi juga seiring dan berjalan dengan meningkatnya pengguna ponsel di Indonesia, pengguna internet, dan bisa dipastikan fintech juga nanti akan meningkat. Buktinya dari awalnya 7%, di tahun 2019-2020 sudah 80% pengguna fintech. Baik itu pengguna secara ya langsung dia menggunakan, atau seperti tadi misalkan dia terlibat tetapi menggunakan akun punya orang lain misalkan. Jadi nah, tapi yang tentu menjadi pertanyaan adalah berkaitan dengan fintech ini, apakah kita hanya akan menjadi konsumennya saja, atau jangan-jangan ya hal yang paling penting kita bisa menjadi penyedia startupnya, kita bisa mengembangkan fintech yang mungkin bisa berkembang, yang nantinya bisa membuat kita berada di posisi yang jauh lebih baik. Jadi itu teman-teman ya untuk gambaran materi pertama. Terima kasih ya saya ucapkan, semoga materi ini bermanfaat. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan boleh, jika tidak saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.